selalu melekat pada setiap manusia, terutama pada anak muda, yaitu tentang Valentine gitu, seperti itu. Nah, tapi sebelum itu tentunya kita di sini nantinya apa namanya dua pembicara kita yang sangat apa jiwa-jiwa muda gitu seperti itu, sehingga nantinya dari beliau-belilah kita langsung bisa mengupas tuntas tentang Valentine, atau mungkin kita juga akan apa ya bisa mengetahui dari sudut pandang yang berbeda dari tentang Valentine dari apa yang selama ini kita dengar gitu seperti itu. Nah, tapi dulu, sebelum itu tentunya kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Begitu banyak nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan suatu hal yang terkadang atau sering sekali kita tidak bersyukur gitu ya. Nah, kadang kalau bicara tentang bersyukur itu ini sangat panjang lebar gitu ya. Bahwasanya ketika bicara tentang bersyukur itu di situ kita baru akan merasakan kebahagiaan ya, terutama buat saya diri sendiri ya. Ketika saya mendapatkan suatu kenikmatan, kemudian ketika saya tidak bisa mensyukurinya, maka suatu kenikmatan itu mungkin akan dirasakan hanya sebentar saja gitu. Atau bahkan mungkin saya mendapatkan sesuatu ketika tidak bersyukur, saya akan tidak dapat merasakan kebahagiaan. Nah, jadi kenapa sih kemudian muncul konsep kita untuk bersyukur gitu seperti itu. Nah, ini adalah memang secara apa ya, secara alur pikir gitu ya, bahwasanya ketika muncul konsep kita untuk bersyukur itu adalah suatu hal apa ya, hadiah bagi kita gitu ya. Bagaimana supaya kita dapat merasakan kebahagiaan yang lebih. Nah, terutama lagi kita sebagai seorang beriman itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang mungkin banyak sekali orang yang mencari tentang nikmat itu ya, karena banyak sekali ketika kita melihat ya, mungkin di sini bayangan kita gitu ya, bahwasanya ketika kita dalam keadaan ekonomi yang rendah itu dianggap suatu kesusahan. Tapi faktanya ada mereka yang bagi kita seakan segalanya tercukupi gitu ya, dari fasilitas, entah dari bahkan nggak yang kebayangan dari kita gitu kan, kekayaannya sangat luar biasa. Tapi kita mendengar cerita bahwasannya ada yang mati bunuh diri. Nah, tentunya dari hal ini menggambarkan kepada kita jika kita berpikir tentang kebahagiaan atau tentang kenikmatan itu tidak bisa diukur dari seorang itu dari materinya itu. Karena ketika kita bertanya ya, coba kita bertanya kepada orang yang bisa dibilang dia miskin gitu. Kita bertanya kepada mereka, pasti dia jawabnya hidupnya susah. Nah, begitu juga ketika kita bertanya dengan orang yang kaya gitu kan, bagaimana hidupnya? Pasti di situ dia akan menceritakan juga tentang susahnya. Nah, jadi dengan hal ini kita berpikir bahwasanya suatu kenikmatan itu apa sih? Nah, ketimbang kenikmatan yang sangat luar biasa bagi saya adalah ketika saya mengetahui saya harus kemana gitu kan. Saya hidup ini untuk apa, dan kemudian setelah mati kemana. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Di sini disebut nikmat iman gitu. Karena banyak sekali dari mereka itu hanya untuk mencarikan keimanan itu dramanya panjang lebar. Dan kita alhamdulillah terutama buat saya sendiri udah dari kecil, sejak kecil itu seperti itu, dan bertemu dengan ustadz yang nanti akan ngobrol bareng dengan kita, disitulah saya menemukan keimanan yang lebih. Artinya dari sini saya menemukan suatu konsep kehidupan yang benar-benar membuat saya bahagia, itu seperti itu. Dan tentunya tidak lupa semua hal itu dibawa oleh Nabi besar kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari berkat beliau lah kemudian kita dapat menikmati indahnya Islam, dari beliau, kemudian dari para sahabat, para tabiin, kemudian para ustadz-ustadz. Nah, kemudian sampailah kepada kita keimanan. Dan tentunya dari hal itu kita selalu berharap bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, yang terpenting di sini bicara tentang hal ini adalah bagaimana kita diakui, bukan sekedar mengakui. Apalagi kalau kita bicara anak muda ya, kita bicara tentang Valentine hari ini ya, kan melekat ya, atau mungkin banyak yang di kepala kita kalau kita bicara tentang Valentine itu adalah bicara tentang kasih sayang gitu ya. Nah, buat teman-teman sendiri ketika kita mencintai seseorang, tentunya kita bukan sekedar gini. Saya pernah mendapatkan suatu video meme yang lucu ya. Ketika ada satu pasangan, yang satu jelek banget, kemudian yang satu itu bagus banget. Nah, yang jelek ini bilang ketika bahwasanya dirinya itu sangat mencintai si A, misalnya si A ini yang sangat bagus gitu kan. Nah, kemudian si A bilangnya, ya nggak apa-apa kamu mencintai gitu kan. Nah, si B-nya ini yang dalam tanda kutip dia itu jelek, dia sangat bangga sekali gitu. Nah, kemudian kenapa sih si A mau menjawab kayak gitu? Karena kemudian jawabannya apa? Lah, karena aku nggak sayang. Kamu kan sayang ya nggak masalah gitu kan. Nah, dalam arti di sini adalah kita bisa mengonsepkan kepada Nabi gitu ya. Kita jangan sekedar diri kita yang mengaku bahwasanya kita mencintai Nabi, kita mengikuti Nabi gitu kan.
pada faktanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, perilaku-perilaku yang kita lakukan itu membuat kita tertolak untuk diakui sebagai umatnya. Oke, mungkin saya tidak akan bicara panjang lebar seperti itu karena tidak sabar lagi untuk kita ngobrol dengan dua pembicara kita yang sangat luar biasa. Yang pertama ada beliau yang saya hormati, Ustadz Luki Rouf, gitu seperti itu. Beliau adalah seorang penulis rapot merah tentang Valentine. Nah, bicara tentang rapot merah itu, saya juga jadi keingat dulu SD. SD rapot saya juga merah gitu, warnanya sampulnya gitu, seperti itu. Dan kemudian juga kepada Ustadz ini yang di sini Ustadz Dika gitu, seperti itu. Bahasanya beliau juga sebagai penulis buku Valentine. Nah, jadi sangat cocok sekali dengan tema hari ini, Valentinan gitu kan. Nah, ngapain Valentinan? Nah, kita telah hadirkan dua pembicara kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah trainer nasional dan beliau juga sebagai ustadz gitu. Dan di sisi lain beliau juga telah menorehkan suatu hasil yaitu menulis buku tentang Valentine. Tentunya nantinya kita akan ngobrol lebih panjang, lebih lebar gitu seperti itu. Tapi sebelum itu mari kita sapa terlebih dahulu para ustadz-ustadz kita. Ya, Assalamualaikum Ustadz Dika dan Ustadz Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Kang Rosid kabarnya? Sehat? Oh, saya yang nanya dulu. Oh ya, alhamdulillah sehat. Yang nanya duluan siapa? Alhamdulillah sehat. Kang Dika sehat, Kang Dika? Alhamdulillah sehat. Oh, insyaallah. Ya, alhamdulillah ya. Wajahnya glowing ya, wajahnya glowing. Siapa saya? Iya. Iya dong. Insyaallah. Biar kelihatan ganteng, Ustaz. Waduh. Ini tanda-tanda masih jomblo kalau bilang kayak gitu. Waduh. Bagi pemirsa yang sedang menonton ini dan kemudian nanti silahkan ketik nomor yang di bawah ini ya. Nomor 1 PP di sana ya, nanti dijemput sendiri. Ya mungkin para ustadz sekalian bisa perkenalkan terlebih dahulu. Monggo mungkin bisa dimulai dari Mas Dika untuk menyapa para teman-teman kita yang sudah menyaksikan. Monggo Mas Dika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang menyimak pada malam hari ini. Perkenalkan ya, mungkin belum terkenal nggak kayak Ustadz Luki. Ustadz Luki kayaknya lebih terkenal dari saya. Nama saya Dika Widayat dan kebetulan diajak sama teman untuk nulis buku tentang Valentine Days. Jadi kita cerita di situ tentang di buku itu sih diceritain. Kalau saya bagian dari cerita ini ya, karena kita bisa ngeliat sih banyak di mana ya, kayak tadi cari di berita di Google itu udah banyak banget kisah-kisah yang katanya orang pacaran saling cinta gitu kan, tapi ternyata ada satu momen yang cinta itu kan sebenarnya nggak ini ya, tidak terbatas waktu. Tidak terbatas waktu. Jadi kalau kita ngomong cinta, ternyata banyak kasus-kasus pembunuhan oleh anak-anak muda itu dilakukan oleh pacarnya sendiri. Entah karena itu cemburu, entah karena itu macam-macam dan lain sebagainya. Nah, di situ di buku Valentine Days itu aku bagian nulis tentang cerita-ceritanya itu. Jadi kadang-kadang sedih juga ya kita ngelihat orang ngakunya cinta tapi kemudian malah menyakiti dan lain sebagainya. Itu kayak mending kalau udah cinta, kalau berani buktikan gitu Ustadz Luki ya. Kalau belum ya kita diam-diam sajalah gitu. Buktikan. Tadi betul, karena cinta itu kalau di matematika cinta itu adalah teorema yang perlu dibuktikan. Tapi kalau belum bisa ya maka kita jaga ya, supaya cinta itu tidak ternodai oleh segala macamnya. Nah, kebetulan sebenarnya ini sama partner saya nih, Ustadz Nuruddin Zangki. Cuman beliau lagi tiba-tiba ada keperluan untuk, nggak tahu apa ya, keperluan pribadi mungkin yang memang mendesak untuk pulang ke Lombok gitu. Jadi lewat jalur darat, kayaknya tadi malah nyetir sendiri gitu. Jadi tidak bisa gabung sama kita. Ya, ini buat teman-teman mohon maaf sekali itu ya. Tapi mohon maaf juga nih Ustadz Luki nih. Kita anak-anak muda pakai kaosan semua. Suka kurang ajar emang ini, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Karena saya harusnya pakai kaos harusnya. Ini kan biar pengawasan gitu kan. Biar pengawasan gitu kan. Respect. Oke.
Monggo kepada Ustadz Luki untuk menyapa para teman-teman kita. Baik, teman-teman semuanya, Allah. Terima kasih kepada teman-teman Kedu TV ya, yang telah mengundang seorang veteran ya. Ya. Veteran jomblo tadi. Veteran remaja maksudnya ya. Veteran remaja. Ya, jadi nama saya Luki Rauf, itu yang nama terkenalnya gitu ya. Ada nama yang tidak atau kurang terkenal, Luki B. Rauf. Nah, ada tambahan B di tengah. Orang-orang di luar banyak bertanya, apa sih singkatan huruf B yang ada di tengah itu kan gitu ya. Itu rahasia. Ya, rahasia. Tidak akan sebarkan kemana-mana ya. Harusnya harus rahasia. Jangan-jangan lamar. Ya. Jangan-jangan tapi malam hari ini gitu, dari mana gitu. Saya akan bocorkan rahasianya. Ya. Biar teman-teman tidak penasaran lagi, itu begitu. Eksklusif untuk Kedu TV, ya. Untuk Wonosobo TV yang Kedu TV ya. B itu adalah singkatan yang menunjukkan nanti saya berasal dari ras atau suku mana, itu begitu ya. Saya nama lengkap dan nama lahir saya Luki, Luky, nggak pakai C. Kalau biasanya orang yang ngundang saya biasanya suka keliru nambahi huruf C yang ada di nama Luki saya. Nah, itu harus ngasih bubur merah ya. Ya. Kemudian ada B. Nah, B-nya itu adalah pemberian dari nama orang tua. Itu Luki, kemudian ada huruf B itu Budianto. Ya. Jadi Budianto itu udah ketahuan itu bukan orang Sunda ya. Bukan orang Sunda. Ya. Tidak ada bedanya dengan Joko gitu kan ya. Purwanto kan gitu. Soeharto gitu kan. Presiden Indonesia kan semuanya Indonesia ya. Ya, semuanya orang Jawa, sorry. Iya, benar. Semuanya orang Jawa. Ya, siapa Soeharto, Soekarno. Iya, benar. Yang ketiga siapa? Habibie. Habibie kan itu bukan orang Jawa. Soekarno, Soeharto. Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie. Habibie. Habibie kan bukan orang Jawa. Kata siapa? Habibie itu orang Jawa. Ya. Jadi Habibie itu kan artinya kan cinta. Kalau dalam bahasa Jawa artinya adalah tresno. Ya. Ya. Jadi Pak Tresno ya namanya, bukan Pak Habibie. Ya. Maksa ya. Maksa Jowo. Nah, itu nama pemberian orang tua saya. Kemudian ada nama Rauf di belakang, itu adalah nama tambahan dari ustadz saya. Jadi ketika saya hijrah minatul mati ilanur itu gitu ya. Kemudian dikasih nama tambahan sama ustadz saya, nama kamu itu terlalu kebarat-baratan. Begitu. Padahal saya kan sebenarnya lahirnya saya sebenarnya kan di Timur Tengah ya. Ya. Perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu begitu. Nah, itu. Kemudian sama ustadz saya dikasih nama biar membedakan masa lalu ya Luki yang dulu dengan Luki yang sekarang, maka kemudian ditambah nama Rauf di belakang. Nah, kemudian sampai sekarang yang saya pakai nama Luki dan nama Rauf. Nah, nama B-nya saya sembunyikan untuk apa? Ya, untuk lucu-lucuan ya. Baik, itu nama saya gitu ya. Kemudian aktivitas saya hari ini menulis. Kemudian kalau sekarang menulisnya tidak banyak di buku tapi di sosial media. Jadi konten kreator lah gitu ya. Kalau mungkin sekarang istilahnya mungkin konten kreator. Kebetulan saya peternak ya, bukan peternak kambing ya, tapi peternak akun. Waduh, ya mengerikan itu peternak akun. Akun Instagram. Ya, itu aktivitas saya sehari-hari ya. Alhamdulillah status saya sudah menikah. Anak baru 6, istri sudah 1. Nah. Ya, itu saya kirain baru 1 saya. Kan? Saya mah istri mah cukup 1 aja, ya. 1 di Bogor, 1 di Jawa, gitu kan. Ya. Alhamdulillah hari ini posisi saya sekarang tinggal di Bogor ya. Tinggal di Bogor meskipun saya orang Jawa, tapi kemudian saya merantau di Bogor atau hijrah ke Bogor itu tahun 2011 ya. Tahun 2011 saya hijrah ke Bogor. Itu aktivitas saya hari-hari dan kemudian status saya. Mungkin itu dulu. Ya, oke, baik. Tapi sebenarnya mungkin agak menyimpang sedikit ya. Ada saya yang penasaran tadi ya tentang
tinggal di Bogor tapi bilangnya bukan di Jawa ya. Padahal kalau di peta itu kan Pulau Jawa kan Bogor bagian di Pulau Jawa gitu ya. Itu ada misteri Sunda itu apa di Mas, situ Bogor gitu Mas. kan? Oh Bogor Sunda. Oh iya, jadi Ya, oh ya maksudnya yang kayak yang Jakarta yang lainnya itu kan nggak disebut itu gitu loh. ya. Ya, Kalau iya, Jakarta iya, Mas, toh. DKI Jakarta gitu. Nah, saya pertanyakan di situ gitu kan. Dia udah kalau kita lihat di peta bagian dari Pulau Jawa gitu kan. Tapi ketika disebut ya Hmm. bukan orang Jawa gitu. Kalau dari segi percakapan, kalau dibilang orang Jawa itu berarti Jawa Tengah sama Jawa Timur begitu. Oh, gitu. Jawa Barat itu sudah Sunda Ya, semua. oke, baik. Oh. Ya baik, kita mungkin akan ini ya, kita akan awali dari suatu hal yang umum ya dipersepsikan dari teman-teman kita gitu kan. Nah ini saya berangkat kalau kita bicara tentang Valentine itu nanti saya akan mendapat akan minta pendapat dari para ustadz-ustadz sekalian gitu ya. Tapi sebelum itu mari coba kita kalau biasanya kan ya kalau diskusi dengan teman-teman di kampus itu kita mengawali dari suatu pengertian yang umum. Istilahnya umum di sini adalah menjadi pengertian bersama gitu kan. Nah ini saya ambil dari Wikipedia tentang bicara tentang pengertian Valentine gitu ya. Jadi disebutkan bahwa Valentine itu hari kasih sayang pada tanggal 14 Februari adalah sebuah hari saat para kekasih dan mereka yang sedang jatuh cinta menyatakan cintanya di dunia barat. Nah, hari raya ini sekarang terutama diasosiasikan dengan para pecinta yang saling bertukar notis-notis. Nah, kalau kita lihat dari pengertian hal ini ya, ini di sini kan ada kata kunci sebenarnya yang akan kita bahas gitu kan seperti itu. Nah, mungkin bisa diawali dari apa ya? Saya biasanya mengambil Mas Dika gitu ya, biar lebih enak gitu ya. Ya, Mas Dika gimana ini tentang pengertian Hari Valentine menurut Wikipedia ini? Karena Wikipedia kan biasanya umum orang untuk mencari suatu pengertian gitu. Kita mencoba bahas dari hal yang sederhana secara umum gitu. Iya, banyak kita kalau dikasih tahu tentang Valentine kan ya biasanya hari kasih sayang ketika dua orang tadi kan omongnya dua orang para kekasih gitu kan. Nah, ini kan nggak jelas juga para kekasihnya itu ini udah halal atau belum gitu kan. Kekasihnya itu definisinya seperti apa itu kan nggak dijelaskan juga. Sampai kemudian faktanya sekarang kita bisa lihat yang terjadi adalah memang banyak dilakukan oleh orang-orang yang memang belum ini ya, belum menikah gitu. Jadi belum halal perlakuannya, dan memang yang ngerayain kadang-kadang malah justru orang-orang yang belum nikah ya, kalau kita lihat sekarang ini. Jadi kalau yang sudah menikah nggak tahu nih nanti Ustadz Luki yang bercerita, karena kan kita bukan nggak otoritatif lah kalau kita jomblo yang bicara gitu. Nah, cuman memang kebanyakan anak-anak muda itu memang yang merayakan Valentine, dan trennya yang kita bisa lihat adalah ya mungkin banyak yang cuma ngasih coklat gitu kan, ngasih bunga dan lain sebagainya. Terus kita bisa lihat tren terbaru ya, apa sih yang paling laris dari di bulan Valentine ini. Nah, ini juga perlu jadi perhatian kita, karena kan kita kalau mau melihat Valentine itu juga harus lebih utuh, tidak hanya sekedar omongan kasih sayang saja, tapi ternyata tadi kan di definisi yang disebutkan Mas Rosid itu kan di belakang ada di dunia barat. Artinya kan ini kayak ada kayak ada budaya yang memang dilestarikan dari suatu daerah tertentu gitu, atau dari satu kaum tertentu. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Jadi nggak, kalaupun itu disebut hari kasih sayang pun gitu ya, itu juga memang bisa banyak makna di situ. Nah, kalau kita lihat perayaannya secara khusus, nah itu kan nanti terkait tadi dengan adanya perayaan di dunia barat, berarti kan ada satu budaya khusus yang merayakan hari itu untuk sebagai hari kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, itu nanti sejarahnya bisa kita perlu kupas tuntas lebih panjang lagi, Mas Sid. Ya, oke. Mungkin kita bisa beralih ke Ustadz Luki nih. Kita mungkin bicara tentang, karena dia udah menikah juga dan tentunya udah lebih berumur ya. Kita bicara tentang kasih sayang gitu ya. Mencoba kita mengulik dari beliau gitu. Sebenarnya kasih sayang itu apa gitu, Ustadz? Ya, kasih sayang itu kan terdiri dari dua kata ya, kasih dan sayang gitu. Jadi kalau dikasih berarti kemudian harus dikembalikan berupa sayang gitu. Ya. Tapi dari segi definisi
secara ini ya, secara definitif banyak definisi tentang kasih sayang itu apa. Tapi kasih sayang itu sebenarnya kan nama lain ya, nama lain dari tadi yang disampaikan Mas Dika tentang cinta itu begitu. Nah, ini yang kemudian kadang-kala dibedakan. Kalau cinta itu kayaknya urusannya cuman sama anak-anak muda, gitu begitu. Nah, kasih sayang itu untuk menyebut cintanya orang tua kepada anak, ya, kepada saudaranya, adik kepada kakak, ya, kakak kepada adiknya dan seterusnya. Jadi hanya beda pada personifikasinya ya, person orang yang menggunakan kata cinta dengan kasih sayang atau sayang itu biasanya begitu. Jadi tidak ada sebenarnya tidak ada perbedaan yang khusus dari segi definisi karena memang kalau menurut saya ya bahwa kasih sayang sama cinta itu ya sama aja bahwa itu dua kata yang maknanya sama. Kira-kira begitu, Mas Rosid. Ya, oke, baik. Kalau saya tangkap ya dari para ustadz gitu ya di sini, bahwasanya kita di sini tentang Valentine gitu. Yang pertama adalah itu suatu hal yang dari barat gitu, bisa dibilang kita adalah suatu budaya dari barat. Nah, kemudian di sini tadi ya diceritakan Mas Dika di awal bahwasanya ternyata dalam prakteknya Valentine itu adalah banyak suatu hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya, tidak sesuai dengan perilaku kita sebagai seorang muslim. Nah, kemudian ditambahkan kayak tadi oleh Ustadz Luki bahwasanya di situ kok ada embel-embel bicara tentang kasih sayang gitu kan. Nah, padahal kalau kita bicara tentang secara umum tentang kita sebagai seorang Islam, kasih sayang itu kan suatu hal yang positif. Tapi ketika bicara tentang Valentine itu Kak, kenapa sih Valentine kok disebut kasih sayang? Seakan-akan ada suatu tipuan di situ, suatu hal yang buruk dibalut dengan suatu kata-kata yang hanya bisa dibilang mempesona gitu kan, seperti itu. Nah, dari hal itu saya nantinya akan mencoba lebih menggali lebih dalam, tapi sebelum itu saya punya sedikit semacam, saya kemarin mendengarkan suatu cerita gitu, ternyata ini tentang pesugihan gitu ya. Ceritanya gini, di suatu kuburan gitu di situ. Nah, kemudian di situ kan ada warung-warung, karena di situ warung-warung nggak laku, kemudian di warung itu menyebarkan isu ketika pengunjung kuburan itu melakukan kegiatan A, nantinya dia akan akan kaya. Nah, yang saya khawatirkan di sini adalah ketika sebenarnya Valentine itu sejarahnya seperti apa sih? Jangan-jangan ini adalah ada suatu kepentingan gitu. Yang saya bicarakan adalah di situ. Jangan-jangan karena sudah jelas di sini dari pengertian itu adalah suatu perayaan yang berasal dari Barat. Nah, kita kan juga harus mengecek juga di Barat itu sebenarnya ada apa. Kemudian kenapa dihembuskan sampai ke anak-anak muda kita gitu, seperti itu. Nah, mungkin juga bisa diawali dulu dari Ustadz Luki, mungkin bisa cerita tentang sebenarnya di Barat itu bagaimana gitu keadaannya bicara tentang Valentine gitu, seperti itu. Ya, jadi yang pertama bahwa Valentine itu hanya sebagai sebuah kedok kalau bisa dikatakan begitu untuk mengungkapkan yang katanya itu adalah kasih sayang atau kalau bahasanya anak-anak muda adalah cinta itu begitu. Itu hanya kedok saja, hanya penyaluran saja. Dan yang kedua bahwa Valentine itu adalah satu dari sekian banyak acara-acara anak muda yang kemudian khususnya anak muda ya, sebuah event anak muda yang kemudian itu dirayakan begitu. Sebenarnya anak-anak muda itu ketika mengungkapkan cinta, mengekspresikan cinta itu kasih sayang, itu mereka punya banyak cara gitu begitu, punya banyak event. Ya kalau mingguan ya kemudian ada yang disebut dengan ngapel gitu begitu ya, ngapel, ngedit gitu kan. Nah, ada yang kalau dulu saya juga pernah tinggal di Surabaya ya. Saya kebetulan tinggal punya usaha di belakang itu kos-kosan perempuan itu begitu. Jadi saya tahu perilaku mahasiswa itu yang tiap hari ya pagi itu dijemput sama cowoknya, kemudian diantar ke kampus, nanti siang pulang, malam nanti dijemput lagi ya makan keluar, kemudian nanti pulang dan begitu seterusnya. Ya, jadi artinya ada day to day-nya itu ada, kemudian mingguannya ada, nah kemudian bisa jadi bulanannya ada dan sampai kemudian tahunan. Nah tahunan itu adalah Valentine's Day. Nah
Itu satu, bahwa Valentine itu kalau kemudian dijadikan, dikatakan ya, atau dianggap sebagai sebuah apa namanya, pengungkapan kasih sayang atau cinta, itu hanya sebuah kedok, itu begitu. Istilahnya kalau orang jualan, nah itu dia berada di posisi depan, yang namanya apa namanya, Valentine itu begitu. Untuk sebagai pemanis saja, itu begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi sejarah, gitu ya. Kalau dari kita berbicara dari sisi sejarah ya Mas Praset ya. Jadi Ya. sejarah Valentine itu, kalau di buku saya Rapor Merah Valentine's Day itu ada dua sumber besar yang menyatakan tentang sejarah Valentine. Ya. Yang pertama adalah Romawi kuno, ya. Kemudian yang kedua adalah Kristen Roma, begitu. Kalau Romawi kuno itu sejarahnya tentang paganisme, ya, tentang berhala, ya, berhala, atau kemudian lebih dikerucutkan kepada aktivitas yang namanya perayaan Lupercalia, seperti itu. Lupercalia itu menghormati dewa Lupercus. Nah, itu yang kemudian itu dilaksanakan pada saat itu kalau di Romawi, ya, di sejarahnya itu tanggal 15 sebenarnya, ya, tanggal 15 Februari. Kenapa tanggal 15 Februari? Nah, itu ada sejarahnya juga. Itu apa namanya? Lebih dahulu dari perayaan Valentine. Kemudian kalau dari sisi Kristen Roma, ya, kenapa kemudian sampai ada muncul perayaan yang namanya Valentine's Day? Ya, jadi kan kalau dalam kaidah bahasa Inggrisnya Valentine's Day itu begitu. Itu adalah hari buat Valentine atau harinya Valentine. Nah, Valentine itu siapa? Nah, kalau menurut sejarahnya Kristen Roma, Valentine itu macam-macam, ada banyak versi ya. Ada yang disebut dengan bishop ya, atau martir. Ya. Martir ini ada seorang uskup itu begitu, ada seorang pendeta yang memasukkan keluarga Kristen Roma ke orang Roma kemudian ke Kristen itu begitu, atau Kristen, kalau sekarang Kristen Katolik itu begitu. Karena Roma itu punya sejarah khusus terkait dengan Kristen itu begitu. Awalnya kan Roma bukan negara Kristen, ya, itu begitu. Nah, kemudian itu versi pertama. Kemudian ada versi juga tentang seorang Valentine itu adalah seorang seorang pendeta yang kemudian dipenjara, ya, dipenjara, kemudian selama di penjara kemudian dia mengasihi anak seorang sipir penjara yang bernama Semiramis, ya. Kemudian setiap hari dia membuat kartu, ya, kartu nama, sebuah kartu yang kemudian dibentuk hati, digambar hati, kemudian disebut di situ, kemudian ketika Valentine itu mau digantung, ya, karena memasukkan keluarga ke Kristen tadi, itu kemudian seorang Semiramis itu membuat kartu nama dengan ditulis Be My Valentine itu begitu. Jadi dari yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa dari segi sejarah, ya, itu sebenarnya kalau bisa dibilang sejarah munculnya itu begitu, ya. Nah, apakah kemudian itu bisa dijadikan sebagai sebuah dasar bahwa disitulah munculnya kasih sayang, ya, di situ munculnya kasih sayang. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi iya itu bagi umat yang percaya itu, ya, umat yang harusnya percaya itu. Kalau tadi saya sebutkan ada dua sumber, ya, Romawi kuno dan Kristen Roma. Romawi kuno sudah nggak ada sekarang, itu begitu. Orang Romawi sudah nggak ada. Peradaban Romawi juga sudah arti yang asli, ya, itu tidak ada, itu begitu. Nah, yang ada mungkin Kristen Roma, tapi sejak tahun 1906 yang namanya agenda Valentine itu sudah dihapus di agenda gereja. Itu begitu. Jadi orang Kristen itu kenapa kalau teman-teman lihat di hari bahkan mungkin di kalender juga tidak ada. Tanggal 14 Februari tidak diperingati sebagai hari Valentine nasional. Karena memang yang ada di kalender orang Kristen itu hanya kelahiran Yesus sama meninggalnya Nabi Isa, itu begitu aja. Itu tidak ada hari khusus untuk Valentine, itu begitu. Jadi
Sehingga sebenarnya tidak ada khusus peringatan tentang Valentine itu sudah tidak ada. hanya kemudian mirisnya hanya saja kemudian mirisnya kaum yang kemudian tidak terkait khusus dengan acara itu tidak ada sumbernya dari situ kemudian malah merayakan, yaitu umat Islam. Nah, itu mirisnya di situ. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga Mas Rosid, tadi pertanyaannya adalah apakah memang itu kasih sayang atau tidak? Kalau tadi disebut-sebut sebagai sebuah peradaban dari Barat, yaitu memang karena kelahirannya dari Roma tadi atau Romawi. Nah, ini juga kontradiktif ya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Ya. Kalau mereka menyebutkan bahwa ini adalah hari kasih sayang, sampai sekarang ya penjara Guantanamo, misalnya begitu. Kemudian Amerika itu membombardir Irak, ya, karena dengan sengaja membuat isu bahwa di Irak itu ada bom nuklir di bawah tanah, misalnya begitu, dan lain sebagainya. Palestina sekarang kemudian dan seterusnya, itu membuktikan bahwa Barat itu nonsen, ya, omong kosong terkait dengan Valentine. Jadi Valentine itu sebenarnya kalau dalam bahasa yang lebih mudah adalah sebuah alat marketing tentang peradaban Barat ke kaum muslimin gitu. Oke, ya. Menarik sekali ya, dan bahwasannya ternyata yang benar-benar dari Barat, dan ketika kita melihat sejarahnya di situ kan itu dengan kental dengan suatu keagamaan tertentu gitu ya. Jadi dengan hal itu kan sebenarnya ketika kita umat Islam gitu kan di Indonesia, sebenarnya juga ketika kita bicara mau melihat baiknya di mana, itu saya melihat juga sempit karena nggak ada kebaikannya di situ ketika tadi melihat sejarahnya dan lain sebagainya gitu kan. Nah kita coba ke lanjut Mas Dika gitu kan, bahwasanya saya juga penasaran sebenarnya di Indonesia itu bicara tentang Valentine itu kira-kira mungkin pernah ada referensi ditemukan nggak sih ketika masyarakat di Indonesia itu mulai istilahnya merayakan Valentine itu kira-kira mulai kapan gitu? Saya coba ke Mas Dika coba. Bagaimana Mas? Iya, kalau mulainya kapan saya nggak tahu sih secara tepatnya ya, tapi bagaimana di Indonesia ini merayakan itu juga menjadi permasalahan bagi kita juga dong. Kita juga bisa melihat banyak data-data yang kemudian mengatakan tentang jadi penjualan kondom itu laris di 2 momen, tahun baru sama Valentine. Bahkan ya Valentine ini kalau Valentine tahun ini saya belum dapat datanya. Valentine tahun kemarin itu juga laris juga ternyata. Jadi tanggal di Gresik misalkan itu tanggal 13-nya itu belum ada apa-apa gitu ya. Begitu kemudian tanggal 14, itu udah langsung habis laris dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya adalah siapa yang beli? Nah kan ini tanggal 14 ya untuk hari Valentine tentunya. Nah, ini siapa yang beli? Gitu. Kalau yang udah menikah kan ya mungkin ya mosok tiba-tiba pada tanggal 14 semua yang menikah beli itu kan gitu ya nggak? Logikanya kan nggak masuk gitu loh. Nah artinya ada yang biasanya tidak pakai kemudian memakai, akhirnya habislah di situ. Nah ini kan pasti biasanya kemungkinan besarnya adalah memang dilakukan oleh mereka yang belum menikah. Nah dan data-data seks bebas itu juga semakin tinggi dan besar, dan itu budaya-budaya yang dilakukan gitu loh. Ya enggak kok, kita nggak Valentinean kita kan nggak kayak begitu loh, kita juga punya adab dan lain sebagainya. Tapi ya kita lihatlah kalau kita mainan TikTok aja udah kayak begitu juga gitu. Di YouTube itu udah ada loh yang secara vulgar, YouTuber itu yang secara vulgar untuk kemudian seperti mensosialisasikan seks bebas. Ada tuh YouTuber tuh saya pernah tahu itu, ada YouTuber perempuan laki-laki perempuan gitu. Itu mohon maaf nih, agak-agak vulgar omongan saya. Jadi kayak apa ya berciuman gitu. Nah itu dipublish oleh di YouTube gitu, dan itu bisa diakses oleh banyak orang. Nah ini kan jadi satu pertanda juga kan, bahwa pergaulan bebas itu semakin merajalela di Indonesia ini. Dan kita lihat data-data dari KPAI, BKKBN itu merilis data survei itu juga sama, hampir kemudian beberapa persen, lebih dari 39%-an itu
di kota-kota besar juga sudah melakukan, remaja-remajanya sudah melakukan seks bebas. Jadi ya datanya terjadi seperti itu. Kalau kemudian itu tidak terjadi di jadi kayak tadi benar kayak kata Ustadz Luki itu, bahwa perayaan orang bercinta dalam arti anak muda yang kemudian saling cinta berpacaran gitu, itu perayaannya ada macam-macam, ada mingguan, bulanan, tahunan, yang itu Valentine. Nah, kayaknya itu Valentine itu kayak ini jadinya. Kayak lebarannya orang-orang gitu ya? yang bermaksiat gitu. Perayaan, jadi puncaknya momen gitu ya. di situ. Jadi, nah disitulah kemudian terjadi tuh banyak sekali, kalau kita ngomong vulgar ya, perzinahan terjadi di sana itu tuh banyak banget. Dan bahkan justru ini loh, banyak juga kan kalau kita mau cari-cari lah, itu banyak juga yang itu nyari pacar untuk Valentinean aja. Nah, itu juga banyak. Bahkan kalau di Jepang itu kan ada itu kencan sewaan gitu kan. Nah, itu pacar sewaan gitu. Nah, itu tuh ya itu yang kemudian mereka sebut dengan kasih sayang, kemudian mengotori dan lain sebagainya. Ini kan kayak sesuatu yang kontradiktif dengan apa yang dibicarakan, tapi faktanya kan nggak begitu juga gitu. Itu Mas Rosid. Ya, oke. Semakin di sini saya semakin tahu ya bahwasanya realita di lapangannya itu kan seperti itu, begitu dalam tanda arti itu betul merusak remaja gitu ya, merusak para pemuda gitu kan, seperti itu. Nah, saya coba balik ke Ustadz Luki gitu kan. Nah, bahwasanya mungkin ada juga nih orang yang berpikir seperti ini. Nah, itu kan orang yang dalam artinya gini, saya misalnya saya meyakini bahwasanya Valentine itu untuk kasih sayang. Kasih sayang kan itu positif. Kita semua orang butuh kasih sayang gitu kan. Nah, kemudian diceritakan oleh Mas Dika, realitanya adalah suatu kerusakan tersebut. Nah, kemudian saya menolak statement itu. Ya, bahwasanya itu hanya dilakukan oleh orang-orang saja yang merusak nama baik Valentine gitu, seperti itu. Jika ada orang seperti itu gimana, Tatit? Nama Valentine-nya dirusak ya. Padahal sudah dari sananya rusak ya. Ya, tapi kan kadang ada orang yang hanya sampai mentok di Valentine kasih sayang tuh. Ya udah, kasih sayang adalah positif gitu. Oke, jadi ada juga yang bilang begini, yang penting saya ngerayain Valentine, yang penting tidak menggoyahkan iman saya, itu begitu. Ada juga yang kayak begitu. Mungkin bukan hanya Valentine ya, termasuk Natalan, kemudian apalagi ya, ucapan di luar Islam lah, mengucapkan selamat Natal, selamat kalau sekarang mesti tahun baru Cina itu Gongsi Pacai gitu misalnya begitu. Dan seterusnya itu mereka berargumen bahwa yang penting kan nggak mengurangi iman saya. Ada juga kemarin saya lihat statement seorang selebritis, dia mu'alaf kemudian tapi keluarganya masih Kristen, kemudian dia ngucapin selamat Natal kepada keluarganya, dan dia kemudian membuat statement seperti kayak tadi, bahwa yang penting kan tidak mengurangi iman saya. Nah, itu bagaimana seharusnya, atau apakah memang itu benar kayak begitu? Jadi gini loh, tentang kasih sayang itu kan universal ya, itu universal. Agama apapun mungkin seseorang ya, tidak memandang suku, ras, agama itu tidak akan kemudian mengungkapkan kasih sayang, itu begitu. Tapi bagi seorang muslim yang pertama bahwa innamal a'malu binniyat, itu begitu, bahwa segala sesuatu itu ada niatnya ya. Niat itu kita nggak bicara niat itu boleh dilafadzkan atau tidak gitu, enggak, tapi niat itu yang tahu adalah si pelakunya dengan Allah, itu begitu. Maka kemudian nggak bisa kemudian mengatakan yang penting kan niatnya. Ya, saya nggak tahu niat kamu apa, itu begitu. Tapi yang jelas yang kelihatan, itu begitu. Ya, kata Rasul, nahnu nakum bidzohir, bahwa aku ngehukumin kamu itu sesuai dengan apa yang kelihatan, itu begitu. Atau hukum itu akan diperlakukan kepada yang kelihatan saja, yang nampak. Nah, hati itu kan, niat itu kan nggak nampak, itu begitu. Yang kelihatan adalah perbuatan. Nah, perbuatannya apa? Ngucapin selamat, itu begitu. Nah, boleh nggak ngucapin selamat itu kepada orang, atau bukan, kalau tadi ngucapin selamat Natal ya. Tapi kalau Valentine itu kan juga sama, bahwa bukan hanya ngucapin selamat tapi melakukan, itu begitu kan.
melakukan apa? Jadi sebenarnya masalahnya tidak hanya sekedar Valentine-nya saja, tapi aktivitas pada saat Valentine itu apa? Itu kan gitu ya. Nah, nanti pembahasannya juga harus ke situ bahwa pada saat Valentine itu ngapain? Misalnya contoh misalnya, eh saya ngasih coklat ke Mas Dika, tapi pas tanggal 14 Februari, nah gitu kan? Boleh nggak? Boleh nggak Mas Dika? Ya boleh. Boleh. Eh? Saya suka coklat juga kebetulan. Tambah gemuk sampean kan gitu kan? Apalagi kalau banyak gitu kan. Ya, boleh saja. Nah, kemudian adalah kaitannya dengan kalau misalnya seseorang laki-laki kepada ngasih coklat itu kepada perempuan. Nah, saya ngasih bukan saya ya, orang misalnya cowok ngasih itu kepada ceweknya. Nah, jadi aktivitas eh, cewek-cewekan ya, cewek-cewekan apa namanya? Pacaran. Apa? Pacaran gitu ya. I love you, you love me ya. Mari kita lap-lapan gitu kan. Nah, itu aktivitas yang kemudian itu sudah tidak diperbolehkan di dalam Islam gitu. Jadi aktivitasnya apa yang dihukumi adalah aktivitasnya apa pada saat Valentine itu gitu kan. Eh, itu yang pertama. Yang kedua adalah aktivitas dari kalau kata Rasul sih mantas bihawin wa minhum, barang siapa yang meniru atau menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum itu tadi itu begitu. Jadi kenapa para ulama kemudian tidak memperbolehkan ngucapin selamat Natal atau ngelakuin perbuatan yang itu adalah ciri khas sebuah kaum. Itu nggak boleh. Ya, dalam hal ini adalah Valentine itu begitu. Jadi kita kan berbicaranya bukan hanya sekedar apa ya, substantif lah istilahnya begitu ya bahasa kerennya, tapi adalah normatif juga gitu kan. Secara normatif secara hukum itu Islam itu memandang perbuatan itu begitu, bukan memandang hatinya, bukan. Nggak ada yang tahu hati itu siapa, yang hatinya seseorang itu nggak ada yang bisa membaca itu begitu. Nah, kalau mimpi dipidanakan itu beda lagi ya, Tat. beda lagi itu. Nah, maka kemudian jadi yang kelihatan kasih sayangnya itu adalah apa? Nah, kasih sayang seorang laki-laki kepada perempuan. Nah, nanti mungkin perlu pembahasan selanjutnya adalah bagaimana tentang hukum mengasihi cowok dengan cewek kan begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi objek pembahasannya di situ ya. Bukan hanya sekedar kan kalau ngucapin kasih sayang aja kan nggak apa-apa. Itu begitu. Ya dilihat dulu ngucapin kasih sayangnya kepada siapa dan pada saat apa. Nah, kan gitu. Kalau saya sama istri saya ya ngucapin kasih sayang tiap hari ya lap-lapan ya nggak apa-apa kan gitu. Malah justru sunnah gitu ya. Iya, itu sangat menarik sekali ya. Ya oke, baik. Sangat menarik sekali gitu ya. Bahwasanya kita juga perlu tahu di sini nantinya kita akan mungkin melihat dari segi secara hukum itu bagaimana sih secara hukum Islam bahwasanya ketika kita mengucapkan selamat hari Valentine gitu ya. Tapi setelah jeda iklan berikut ini. Ya oke, kita tadi telah membahas ya begitu dari sejarahnya, terus kemudian dari segi katanya yang dari Valentine di Indonesia dianggap itu kasih sayang, terus kemudian kita juga melihat realitanya yang ada di kita sendiri, terutama di anak-anak muda gitu ya, bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu ternyata seperti itu gitu kan. Nah dari hal ini tentunya kita juga melihat ya bahwasanya tentang ada ketidakcocokan gitu ya seperti itu.
ketidakcocokan di sini adalah tentang alasan mereka yang melakukannya, alasannya mereka adalah suatu kebaikan gitu untuk mengucapkan kasih sayang. Tapi kepada realitanya kemudian perbuatan yang dilakukan ternyata sangat merusak itu. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita telah sampai tahap bahwasanya tentang ketika hanya ngucapin aja bagaimana sih gitu kan. Kira-kira perlu nggak sih kalau hanya ngucapin aja gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa kembali dulu ke Ustadz Luki. Monggo. Ya, gimana? Ngucapin. Kalau hanya ngucapin aja gimana sih gitu kan? Ngucapin apa? Ngucapin selamat Mas Rosid, selamat Valentine ya, kan gitu. Ya, gitu mungkin kayak gitu. Tapi kalau ke lawan jenis, kayaknya ke apa? Ke sama jenis kayaknya enggak ya. Maka kemudian perlu dilihat konteksnya. Maka ini apa? Kasih sayang itu tidak harus kemudian tanggal 14 Februari gitu. Itu yang pertama ya. Gimana kalau ngucapin kasih sayang pas 14 Februari ya nggak apa-apa juga. Tapi bukan dalam rangka merayakan Valentine kan gitu. Ya kan? Apa namanya? Sebuah amal itu kan tadi sudah saya sebutkan tergantung niatnya. Nah, kemudian niat itu kemudian terwujud dalam perbuatan begitu. Nah, jadi niatnya tidak untuk Valentine, kemudian perbuatannya memang bukan untuk merayakan Valentine, itu begitu. Tapi mengucapin kasih sayang, itu begitu. Mengucapin kasih sayang, tapi kebetulan adalah tanggal 14 Februari dan itu dilakukan tidak hanya pada tanggal 14 Februari saja. Nah, itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau kemudian itu diucapkan ke lawan jenis, kan gitu kan? Diucapkan ke lawan jenis. Kalau lawan jenis itu adalah bukan mahramnya, artinya mungkin pacarnya, ya dari segi pacaran aja nggak boleh, itu begitu. Apalagi ngucapin apa namanya? Itu kan, jadi gini, kata love, ya, I love you atau love itu kalau dalam apa? Dalam terminologinya orang Barat, love itu artinya adalah making love, ML. Ya, jadi kalau orang Barat itu bilang kepada pacarnya I love you, itu artinya adalah ngajak ML. Itu begitu. Itu udah bukan rahasia, itu sudah bukan rahasia lagi itu. Bukan hanya orang Barat ya, mungkin kalau Jepang itu kan bukan orang Barat ya. Orang Jepang itu juga begitu. Itu begitu. Jadi kalau seorang cowok kemudian bilang kepada ceweknya atau sebaliknya juga bisa ya, bahwa I love you dan seterusnya, itu artinya adalah minta ML. Itu begitu. Making love. Ya, making love itu hubungan suami istri ya, hubungan suami istri. Nah itu seperti itu, sehingga kalau misalnya kemudian perayaan Valentine itu disebut sebagai perayaan cinta, maka sebenarnya adalah itu upaya untuk hari bukan, jadi Valentine itu sebenarnya bukan hari kasih sayang, tapi hari hawa nafsu. Itu begitu. Lebih tepatnya itu ya, hari hawa nafsu, di mana seorang cowok maupun seorang cewek kemudian melampiaskan hawa nafsu. Itulah kenapa kemudian tadi pada tanggal 14 Februari penjualan kondom kemudian omsetnya naik, itu begitu. Biasanya naik. Nah, bagaimana kalau kemudian di kondisi kemarin juga saya ada pertanyaan, ada yang nanya gini, sebenarnya bahas tentang Valentine itu kalau pada saat pandemi seperti saat sekarang ini relevan nggak? Kan kalau pandemi kan PSBB gitu kan. Apakah kemudian mereka nggak ngelakuin yang namanya ngedate gitu ya? Saya sampaikan bahwa yang pertama bahwa kayaknya PSBB itu hanya slogan deh, gitu ya. Karena pada faktanya masih banyak. Saya kemarin ketemu sama orang-orang Jakarta, teman-teman di Jakarta. Gimana PSBB di Jakarta? Udah kayak biasa, Ustaz. Orang di warung juga nongkrong dan seterusnya, ngopi masih aja, sama aja kayak nggak PSBB, itu begitu. Jadi tetap relevan, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita berbicara Valentine itu hanya sebagai sebuah isu saja, ya, isu. Padahal pada faktanya yang sebenarnya kita mau bahas itu adalah tentang seks bebasnya itu sendiri, ya. Karena nanti tanggal Desember tanggal belasan kalau nggak salah ya, itu nanti ada Hari AIDS nasional internasional, itu begitu. Jadi nanti itu bahkan di Indonesia itu kan namanya seks bebas itu kan
kalau boleh dikatakan difasilitasi. Kalau kemudian nggak difasilitasi, nggak mungkin kemudian penjualan kondom itu kemudian ada di Indomaret gitu begitu. Ya, di sekali. mana? Di Alfa Merit gitu. Itu kan bebas Bahkan di situ. Kan, itu juga dikasih apa ya? Ada hadiah itu kan. Di Ada coklat aja kondom itu kan. Itu kan yang Luar kejadian biasa. beberapa tahun kemarin gitu kan. Itu kan sempat viral hal gitu kan. Ini kan Iya, sebenarnya iya. berarti memang Nah, itu ya, monggo Dad. apa kemudian ya kemudian kita melihat bahwa pada faktanya memang di Indonesia ini, di negeri kita ini, bahwa ternyata memang seks bebas itu difasilitasi gitu ya. Bahkan itu menjadi program nasional loh ya. Program nasional namanya kondomisasi. Itu begitu. Ya, benar. Itu apa namanya, ngerinya di situ. Itu Mas Rosid. Ya, baik Dad. Semakin malam ini memang kelihatannya kalau kita mengupas tentang hal ini itu semakin ngeri ya. Dan tapi ternyata di sini juga ada hal menarik ya, bahwasanya Valentine itu kan kalau kita bicara tentang hal itu, istilahnya kalau ibaratnya makanan, siapa sih yang makan Valentine? Itu kan anak-anak muda gitu kan. Nah, sebenarnya kok anak muda sih menyasarnya, atau istilahnya cara bahasanya yang tertangkap dari jaring Valentine ini kok anak muda gitu kan. Nah, bagaimana dari tanggapan Mas Dika gitu seperti itu? Ya, siapa ya yang bilang waktu itu ya? Aku lupa quotes-nya dari siapa gitu. Jadi kalau kita mau merusak sebuah generasi, sebuah kelompok atau sebuah bangsa, itu yang paling gampang untuk dirusak adalah rusak aja pemudanya. Jadi anak-anak mudanya itu yang dirusak, Mas. Jadi kalau kita lihat ya, kalau orang tua paling dirusak bentar lagi mati misalkan ya. Tapi kalau anak muda ini kan apa ya, kayak generasi penerus bangsa yang kemudian nanti kelak dia akan jadi pemimpin, punya masa depan yang kemudian akan menjadi apa namanya, memimpin bangsanya, memimpin kaumnya gitu kan. Nah, makanya yang dirusak ini adalah anak mudanya. Nah, dengan apa dirusaknya anak mudanya itu? Nah, ini banyak macamnya, Mas. Ada, kalau dulu kita kenal istilah berapa ya? 3 atau 5 F gitu. Ada food, fashion. Kalau fashion sekarang kan juga begitu dirusak sebegitu luar biasanya, masalah jilbab aja dipersoalkan ya. Kenapa gitu? Yang sedangkan anak-anak mahasiswa jerit itu kuliah nggak pernah, tapi apa namanya, bayar kuliahnya utuh terus gitu kan ya, itu nggak ditanggepin gitu loh. Urusan masalah jilbab itu begitu ditanggapi sangat serius banget kayaknya itu. Nah, itu juga pada satu insiden tertentu kan sebenarnya, tapi kan apa namanya, keseriusannya kelihatan banget. Ini dari fashionnya aja sudah begitu. Kita lihat fashionnya, kalau kita sering kok masalah fashion aja dilihat. Kalau orang pakai apa namanya, atribut keislaman dibilang ke Arab-Araban, tapi kenapa yang pakai hot pants buka-bukaan aurat itu nggak pernah dibilang ke barat-baratan juga gitu. Nah, ini kan kayak apa ya, standar ganda yang memang ya boleh tuh kayak begitu, buka aurat silahkan, aurat itu tidak bermasalah untuk dibuka. Bahkan kadang-kadang di mana di sosial media kan juga gitu, foto dada terbuka, mukanya di blur, ini yang aurat yang mana sebenarnya kan, kita jadi bingung gitu. Nah, ini itu dengan fashion itu terjadilah di situ kita lihat, karena banyak fashion dalam arti fashion yang kemudian memang bertentangan dengan syariat Islam gitu. Nah, kemudian dari segi food, makanan juga ada banyak yang kemudian apa namanya, menjadi dibombardir begitu luar biasa dengan makanan-makanan yang sebetulnya kita nggak perlu banget makanan kayak gitu, akhirnya konsumtif dan lain sebagainya. Dan nggak ya, kita kan kayak kita misalkan mau makan itu kan milih yang enak ya, walaupun nggak punya duit itu milihnya yang enak biasanya. Nah, ini kan juga kayak gaya hidup gitu makan itu. Jadi pada makannya kayak kebutuhan aja. Nah, salah satunya adalah dengan masalah ini, isu apa namanya, cinta ini. Karena kalau ngomongin cinta ya, sebetulnya kan itu anugerah Tuhan. Jadi Allah itu memang memberikan rasa kasih sayang dan cinta itu kepada manusia. Setiap manusia itu punya rasa itu. Yang kemudian kalau kita melihat, nah, tapi masalahnya adalah memang kalau kita bahas tentang cinta, yang itu dipersempit dengan apa namanya, pergaulan laki-laki dan perempuan, apa namanya, pacaran lah ibaratnya. Jadi kalau bahasa gampangnya tuh pacaran aja lah. Nah, jadi cinta itu diibaratkan dengan pacaran saja. Padahal kasih sayang ada yang lebih berhak gitu loh. Ada kemudian ke orang tua, ayah dan ibu kita yang kemudian memang mencintai kita sangat luar biasa.
Coba bayangin orang tua kita untuk ngasih duit kita perlu banting tulang dan lain sebagainya, itu kan kasih sayang yang sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang anaknya justru sukanya sama anak-anak orang lain kan gitu. Nah ini yang kadang-kadang kurang ajar juga nih anak gitu kan. Nah ini apa ya, kayak kemudian memang dibombardir soal-soal kayak begitu anak-anak mudanya zaman sekarang. Jadi kalau memang mau rusak suatu bangsa, rusak suatu kaum, termasuk kaum muslimin, yang dirusak adalah anak mudanya. Makanya kita serangannya kebanyakan anak muda. Anak-anak muda itu banyak sekali serangan-serangan budaya yang dilancarkan kepada anak muda, dibuat konsumtif dan lain sebagainya, dan ya mementingkan hanya mementingkan tampilan fisik dan lain sebagainya. Kalau kita ngaku-ngaku misalkan ngomong cinta pun apa sih? Kalau kita ngomong cinta sama saya suka sama dia, saya cinta sama dia gitu ya, lihat aja bener nggak cintanya dia itu. Kalau mau ya mungkin datang menikahi, tapi kalau belum siap, kita lihat aja sama orang tuanya kasih sayangnya kayak apa gitu. Jadi kalau sama orang tuanya kasih sayangnya aja gitu ya, lembek gitu. Nah ini sama ngomong sama orang yang mungkin nggak dikenal, yang nggak dari kecil nggak pernah ngurusin kita ngomong kasih sayang, itu kan apa ya, bullshit lah gitu, kayak gitu. Nah ini serangan-serangan yang memang banyak sih anak-anak muda itu diserang dengan serangan pemikiran, budaya dan macam-macam yang memang anak mudanya ini. Nah sebenarnya disasar sebenarnya mungkin Islam yang kemudian kalau lihat sih yang disasar adalah memang Islam. Generasi Islam itu mulai dihancurkan dan lain sebagainya. Kita udah nggak keren tuh untuk jadi penghafal Quran, kayaknya nggak begitu keren gitu. Yang keren itu adalah ya kalau duitnya banyak gitu kan, kalau dicitrakan seperti itu gitu, yang ganteng gitu kan, yang cantik gitu, yang duitnya banyak gitu. Jadi memang anak muda itu sasaran empuk banget lah, di mana anak muda juga kan banyak masih labil gitu kan, yang akhirnya ya itu lebih mudah lebih mudah terpengaruh hal-hal yang seperti itu. Makanya ini perlu nih kita anak-anak muda itu diajak untuk mengkaji Islam dan sebagainya, supaya serangan-serangan kayak gitu itu udah nggak mempan lagi ke kita. Ya baik, sebenarnya ada pesan yang menarik ya di sini ya. Sebenarnya kalau kita mau memberikan kasih sayang, sebaiknya ada orang yang lebih layak, yaitu orang tua kita, saudara kita. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kok malah teralihkan ke yang tidak seharusnya gitu kan. Nah, yang mungkin ada suatu hal ya yang dari Mas Dika amati ya. Kenapa sih bisa kita begitu banyak ya pemuda yang tergeser ke situ ya. Bahkan kan kita tidak berita sekarang itu kan, apalagi berita kriminal gitu kan, ada yang istilahnya sama orang tua juga satu kejadian seperti itu. Tapi dengan alasan seperti tadi, dengan lawan jenis kok dia seakan-akan begitu begitu memperhatikannya. Jadi kan sebenarnya ada sesuatu yang salah. Kenapa sih bisa sambil bergeser seperti itu gitu Mas? Ya, kadang sih pemahaman ya, kita kadang-kadang memang tidak dipahamkan tentang makna cinta yang sebenarnya itu kayak apa gitu. Yang maksudnya cinta itu kan anugerah dari Allah gitu. Kita Allah tuh maunya kita menggunakan cinta itu yang kayak apa. Ini kan edukasinya nggak pernah sampai gitu. Yang mana kebanyakan nih ya, kita kebanyakan juga dari sinetron, dari tontonan-tontonan, itu kan ngajarinnya ya masalah cinta itu kepada lawan jenis kan, cinta itu kepada kepada laki-laki kepada perempuan kepada laki-laki yang ya hubungan pacaran lah ibaratnya gitu. Walaupun nanti disamarkan juga tuh masalah pacaran, enggak pacaran, cuman HTS gitu ya, hubungan tanpa status gitu. Apaan tuh hubungan tanpa status? Aneh kan? Emang orang tuh aneh banget sekarang tuh. ATS semua tanpa status dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan disamarkan aja. Yang penting intinya ya adalah pacaran, dan kita banyak kok diminta untuk dibiasakan untuk berpikir seperti itu gitu. Dan memang nafsunya itu lebih diutamakan. Kita lihat aja nih sekarang TikTok lah. Saya nggak nyalahin TikToknya ya. Tapi bagaimana kita lihat nih beberapa waktu yang lalu kan juga dari anak kecil kan, kelas 5 SD ya, itu udah diajarin goyangan TikTok yang begitu gitu. Dan orang tuanya bangga gitu. Ngeri lagi Mas. Ada yang lebih ngeri lagi Mas. Itu di story WA saya gitu kan. Ada itu
itu juga masih anak kecil itu. Dia itu malah kayak main drama apa ya, sambil joget-joget kadang disuruh seakan-akan kayak berantem gitu loh. Kayak berantem rebutan apa, rebutan cowok apa gitu. Padahal masih anak kecil banget gitu loh. Ini kok kayak gini itu. gitu kan. Ini lebih banyak. Nah, dari situ kan kita udah diajarin ya kayak begitu gitu. Jadi ya agak wajar lah dengan pendidikan yang seperti sekarang ini, kemudian kita sudah semenjak dewasa itu ya yang kita terpikirkan ya kayak begitu gitu. Ya kita kalau coba lah dilihat lah, kita masuk di kampus, kalau teman-teman yang ada di sekolahan berapa banyak ya, mungkin sekolah-sekolah umum terutama ya, mungkin sekolah Islam udah jarang ketemu mungkin. Tapi banyak juga sekolah Islam yang masih pacaran sih. Ada gitu, dan itu banyak, tergantung bagaimana sekolah itu manage itu kan. Nah itu juga dari lingkungan memang begitu. Coba deh misalkan kayak banyak orang tua yang memang misalkan nggak paham Islam kan, agak khawatir kalau misalkan ada anaknya, terutama anak perempuan yang umur udah 25-an ke atas gitu, udah khawatir kan karena belum nikah, belum punya pacar, itu khawatir yang buat cari pacar gitu kan. Nggak disuruh cari suami gitu, carinya cari pacar aja gitu. Nah, pacaran dulu deh gitu. Nggak usah langsung nikah, pacaran dulu. Nah, itu kan udah ini ya, udah memang lingkungan kita mendukung seperti itu. Kita dibombardir dengan hiburan-hiburan yang kayak begitu ya, jadi ya mengumbar nafsu dan lain sebagainya, ya wajar aja kalau kemudian itu terjadi pada generasi-generasi kita gitu. Makanya ini perlu Mas Rosid ini perlu bikin gerakan juga gitu, bikin gerakan untuk anak muda ini diedukasi secara Islami gitu. Jadi mereka kita bombardir balik dengan ide-ide Islam, cintanya cinta yang Islami. Jadi kalau memang suka sama lawan jenis, ini ada langkah-langkah Islami yang mau bisa dijalankan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang aneh juga sih anak zaman sekarang ngaku cinta kalau sama pacar itu udah luar biasa, kayaknya pengorbanan begitu luar biasa, tapi sama orang tua sendiri udah tidak sebegitunya gitu. Ya, jadi begitu parah ya bahwasanya ketika kita melihat hal itu ya, bahwasanya kan sebagai seorang yang beriman itu kan yang diwajibkan itu kan ke orang tua gitu kan. Nah, tapi dengan hal itu tadi di awal oleh Mas Dika diceritakan bahwasanya sebenarnya di sini ada suatu tujuan ya. Kalau saya tangkap ada suatu tujuan, memang tujuannya adalah untuk merusak anak-anak muda. Dan di sini tadi saya juga menangkap suatu hal yang menarik ya, bahwasanya ada orang tua yang menyuruh anaknya pacaran. Itu adalah orang tua yang masa mudanya adalah beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu kan kalau saya nilai itu nggak separah, tapi nggak separah hari ini gitu kan. Nah, kalau anak muda yang hari ini udah parah kayak gini, saya jadi nggak kebayang ke depannya kalau nggak diselamatkan itu seperti apa parahnya gitu kan. Dari orang tua dulu bahkan aja. Ya Mas Rosid, bahkan budaya kayak gitu udah terbuka loh. Jadi orang-orang ciuman aja itu udah terbuka. Tahun berapa ya, udah lama sih. Ini ada seorang teman, dia wartawan tuh, dia pernah cerita gini di alun-alun Purworejo sini nih, di alun-alun situ. Dia pernah lihat tuh ketika lewat di alun-alun siang-siang. Itu kan Mas Rosid tahu ya, itu ada kayak tiang-tiang bendera gitu. Nah, itu cuma kalingan tiang bendera di alun-alun di pinggir jalan. Itu ada lihat apa? Laki-laki perempuan lagi ciuman gitu di atas, di motor apa di atas trotoar gitu katanya. Dia lewat lihat ke kanan itu kelihatan itu dia lagi ciuman begitu. Nah, itu udah mulai terbuka. Jadi emang kayaknya lingkungan ini kayaknya udah mulai kayak permakluman gitu, yang kayak gitu itu udah mulai dimaklumi. Itu terjadi loh di kota kecil kelas Purworejo ya, apalagi di Bogor nih. Tugasnya Ustadz Luki itu nanti luar biasa besar, Ustadz. Ya memang kalau kita lihat juga lebih parah ya. Apalagi saya kemarin itu baca story-nya dari baca di IG itu kan, dari salah satu ustadz itu, bahwasanya mengatakan bahwasanya di negeri ini sudah sangat ngeri, bahwasanya ada mantenan nikahan gitu kan. Nah, yang putrinya itu mengizinkan cowoknya itu untuk memeluk mantannya di depan umum gitu kan. Ini adalah suatu keparahan yang sangat luar biasa gitu kan, seperti itu. Nah, tapi dengan hal itu saya akan mencoba kembali nih kepada Ustadz Luki ya, bahwasanya kita coba kembali bahwasanya yang saya tangkap dari Mas Dika itu ternyata memang ada suatu tujuan untuk merusak generasi bangsa. Nah, bicara tentang hal ini kan tentunya kita juga harus melihat siapa sih sebenarnya nantinya ketika terutama remaja Islam, terutama di Indonesia itu generasi mudanya rusak. Nah, ini siapa sih nantinya yang untung gitu kan, seperti itu. Gimana Ustadz Luki? Ya, ada seorang seorang misionaris namanya Samuel Zwelmer.
Beliau menyampaikan dalam konferensi gereja di Al-Quds tahun 1935, ya. Beliau menyampaikan ini kalau dibahasakan secara mudahnya ya dalam bahasa Indonesia adalah misi utama kita itu adalah bukan menghancurkan kaum muslimin. Ya. Sebagai seorang Kristen, tujuan kalian adalah mempersiapkan generasi baru yang jauh dari Islam. Jadi ternyata memang jadi Samuel Zwemer ini adalah seorang misionaris. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi ketika Allah menyampaikan walantar do angkal Yahudu walan Nasoro itu udah paling benar itu mah, udah paling benar. Jadi dari segi misi atau tujuan itu memang ada upaya memang untuk menjauhkan, terutama kalau pembahasan kita hari ini adalah remaja itu dari Islamnya itu sendiri. Jadi kalau orang fenomenanya kan dua ya. Dari orang itu orang Islam tapi anti sendiri dengan Islamnya. Itu yang pertama, fenomena yang pertama. Yang kedua adalah ketika ada orang Islam menampakkan keislaman yang sebenarnya, yang seharusnya, itu malah justru dianggap aneh, begitu. Itu kan dua fenomena yang sebenarnya adalah berkebalikan, ya. Nah, itu dialami oleh generasi hari ini, gitu ya. Bahwa generasi hari ini itu kemudian merasakan bahwa ketika misalnya dilarang Valentine's Day misalnya begitu atau yang selain ini ya, itu seakan-akan lewat gitu aja, begitu. Nah, itu membuktikan bahwa jadi kenapa sih kemudian remaja itu kok ikut arus untuk merayakan Valentine's Day? Bahwa karena remaja itu tidak ngeh dengan sejarah Valentine's Day. Itu baru satu poin ya. Bahwa apakah kemudian nanti kalau ngeh mereka meninggalkan, tergantung. Ya. Tergantung. Yang kedua bahwa yang kedua adalah mereka menganggap Valentine's Day itu ada kaitannya dengan agama atau enggak. Nah, kan gitu. Maka kalau dia menganggap bahwa Valentine's Day itu enggak ada kaitannya dengan agama, maksudnya dengan Islam, maka dia ya fine-fine aja. Makanya kemudian ada pernyataan tadi bahwa saya merayakan tapi enggak berpengaruh kepada iman saya. Nah, misalnya begitu. Kemudian itu diperparah dengan yang ketiga adalah kenapa atau keringnya remaja pemahaman filter remaja ketika sebuah fenomena, sebuah fakta itu terjadi di depan dia. Jadi kalau misalnya ada temannya pacaran, ya dan seterusnya, dia itu bukan malah justru kemudian tapi malah justru saya pengen juga seperti itu, gitu. Jadi itu membuktikan bahwa itu kerontangnya pemahaman atau filter sakofa Islam di dalam benak remaja itu begitu. Ditambah lagi ini yang parah juga adalah di remaja itu namanya loss identity gitu, begitu. Loss of identity, di mana dia tidak menemukan, kalau tadi Mas Rosyid di awal-awal menemukan bahwa kenikmatan yang paling bahagia dirasakan adalah ketika tahu apa yang harus dilakukan untuk besok, itu begitu. Tujuannya apa, itu begitu. Kita hidup itu untuk apa? Nah, itu yang tidak ada di dalam remaja, di benaknya remaja hari ini, itu begitu. Kemudian yang berikutnya bahwa kenapa kemudian banyak remaja ikut arus kayak Valentine's Day atau mungkin seks bebas ya pada umumnya, itu karena ada semacam ini upaya sengaja untuk desakralisasi ya. Desakralisasi itu berarti kan merusak sakralnya ya, merusak kesakralan dari pernikahan begitu. Atau seks itu sendiri itu kan sebenarnya kan bukan sesuatu yang negatif gitu begitu. Bukan sesuatu yang negatif ya, sama kayak cinta ya. Cinta itu tidak bisa dikatakan positif atau negatif gitu begitu. Itu sebagai suatu hal yang universal. Kasih sayang itu kan juga universal. Sama dengan seks. Nah, tapi kemudian penempatannya yang kemudian harus ditempatkan di tempat yang benar. Nah, ada upaya ya untuk tidak membuat pernikahan itu sebagai sebuah hal yang sakral. Ya, yang sakral itu apa? Nah, itu dibalik. Ya. Yang sakral itu adalah hubungan cinta, hubungan pacaran. Nah, makanya kemudian
di dunia remaja itu ketika berbicara cinta itu hanya sempit, hanya dua, ya. Kalau nggak jomblo, ya pacaran. Nah, naasnya yang disebut mulia, yang disebut bahagia itu adalah kalau punya pacar. Ya, yang jomblo ya, kayak Mas Dika itu pasti dibully, itu begitu ya. Sama yang punya pacar, itu begitu. Udah pasti dibully. Nah, itu salahnya. Maka kemudian dari sini semuanya bahwa dari apa kenapa tadi kemudian remaja itu ikut arus Valentine's Day, maka kalau ditanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab, ini remaja itu sendiri, ya. Itu yang pertama, bahwa remaja tadi saya sebutkan ada apa pemahamannya kerontang gitu ya. Sakofa Islamnya kerontang, bahkan kemudian loss of identity itu begitu. Nah, yang tidak salah yang tidak kalah bertanggung jawab adalah ya tentu saja adalah orang-orang yang berada di sekitar remaja. Siapa itu? Orang tuanya, gitu ya, teman-temannya, dan kemudian masyarakat yang tadi kemudian membuat upaya misalnya ada seorang, kan parah ya kalau misalnya ada seorang tokoh agama lah, taruh aja begitu ya, tokoh agama menganggap bahwa ngucapin selamat Natal itu nggak apa-apa, gitu kan. Kemudian melepas jilbab itu nggak apa-apa gitu ya. Jilbab itu bukan wajib. Nah, kayak gitu itu kan parah gitu begitu. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang ada di sekitar remaja yang paling bertanggung jawab. Yang kemudian yang ketiga yang penting adalah yang punya kebijakan. Ya, di negeri kita ini kan harga harga itu kan yang ngatur negara begitu ya. Kebijakan di masyarakat itu kan yang ngatur negara gitu begitu, termasuk misalnya harga dan seterusnya. Nah, sebuah kebijakan atau sebuah aturan itu tidak akan mungkin berjalan kalau kemudian tidak ada tidak ada aturan yang jelas gitu begitu, tidak ada regulasi yang jelas. Nah, regulasi untuk mengatur pergaulan remaja sehingga kemudian remaja itu terproteksi untuk kemudian mengambil terutama remaja Muslim ya, kemudian atau anak-anak muda yang kemudian tidak mengambil ide dari Barat atau mengambil perilaku dari Barat, itu yang kemudian tidak ada, gitu. Tidak jelas, bahkan kemudian malah justru cenderung untuk menghancurkan remaja itu sendiri yang saya sebut misalnya tadi adalah kondomisasi misalnya begitu. Ya, kemudian yang terakhir kan ada SKB 3 menteri yang kemudian seakan-akan bahwa berjilbab itu masalah itu begitu. Berjilbab itu adalah sebagai sebuah masalah gitu begitu. Padahal dari dulu kakak-kakak kita itu membuat upaya supaya kemudian berjilbab itu supaya sekolah itu bisa berjilbab. Nah, sekarang di era sekarang kemudian berjilbab itu dijadikan sebagai sebuah kriminal. Ya, meskipun hanya aturannya di sekolah negeri ya, di sekolah yang dikelola oleh pemerintah gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa memang yang paling bertanggung jawab itu adalah negara gitu. Kalau negara itu aturannya benar, kemudian regulasinya benar, kemudian yang ngatur itu juga benar, ya insya Allah negara ini atau remajanya itu atau anak-anak mudanya itu aman dari seks bebas. Itu kayak gitu Mas. Ya baik, dan jika memang kita lihat ya bahwasanya berarti kalau ibaratnya kita lagi berperang itu kan kita sedang ditembakin, dibombardir gitu begitu banyak gitu ya dari segala lini gitu kan. Ditambah lagi kita seakan-akan kan tidak memiliki sistem keamanan gitu atau sistem pertahanan gitu ya. Karena dari media siapa sih yang bertanggung jawab di media gitu kan. Begitu banyak lagi gitu, untuk mengakses sesuatu hal sesuka hati itu sangat mudah sekali, dan di lingkungan pun juga seperti itu, tidak terkontrol gitu kan. Dan dalam arti di sini kan kenapa sih kita sampai tidak memiliki sistem keamanan gitu kan, sistem pertahanan. Nah, menurut Ustadz Luki itu dalam keadaan yang genting seperti ini ya, ibaratnya kalau kita analogikan lagi berperang, kita itu nggak punya sistem pertahanan, adanya ya keputusan, seakan-akan kayak keputusan diri sendiri, mau kabur atau mau nyerang atau mau ngajak temennya, ya udah kabur aja, ya udah nyerang aja. Itu ya, ini gimana keadaan dengan keadaan seperti ini gitu kan? Ya, keadaannya ya babak belur kita ini. Kita itu diajar dari berbagai sisi gitu ya. Anggap aja kita kaum muslimin pada umumnya atau anak-anak muda pada khususnya
itu dihajar secara babak belur ya. Tadi ya saya sudah sebutkan dari segi individunya, kaum muslimin atau anak mudanya lost, identitasnya lost gitu begitu. Identitasnya sebagai seorang muslim itu loh, lost gitu begitu. Kalaupun kemudian ngambil aturan Islam itu hanya semacam tren saja gitu ya. Atau apa kayak prasmanan lah gitu kan. Diambil yang suka aja, yang lagi ngetren aja. Jilbab ya diambil jilbabnya tapi ya jilbaban itu begitu. Hijrah juga mungkin hijrah tapi hijrah-hijrahan gitu ya. Atau mungkin istilahnya ustaz saya setengah hijrah gitu ya. Setengah jilbab, setengah cadar. Nah, jadi setengah-setengah semuanya begitu. Jadi dari sisi remajanya atau anak-anak mudanya itu kita kehilangan identitasnya, itu kehilangan mereka, kehilangan identitas sebagai seorang muslim, sebagai seorang remaja, remaja muslim itu kita anak muda muslim. Nah, yang kedua adalah tadi bahwa kita emang babak belur banget ini ketika masyarakat itu menganggap itu wajar, gitu kan? Kayak tadi misalnya Mas Dika ngasih contoh di alun-alun Purworejo aja, ada orang ciuman itu begitu. Bahkan lebih itu nggak tahu kan tahun berapa. Lebih dari itu gitu. Ya lebih dari itu. Tidak lebih dari itu gitu. Saya pernah menulis ya sebuah tulisan, seorang penulis juga dari Yogyakarta itu namanya I Wijayanto ya. Itu pernah menulis buku namanya Sex in the Coast ya. Ya, Sex in the Coast. Jadi itu adalah tulisan dari I Wijayanto yang melakukan riset kos-kosan di Yogyakarta itu begitu. Dan hasil temuannya itu bahwa ternyata anak-anak atau anak mahasiswa itu melakukan proses yang namanya seks bebas itu melalui tahapan yang tahapan yang pertama itu, atau tahapannya itu disingkat dengan KNPI itu begitu. Jadi mahasiswa atau karena di Jogja itu kan, jadi nanti menurut penelitian itu tadi itu hasilnya adalah 97,5%, ya 97,5% wanita di Yogyakarta itu tidak perawan. Ini dulu tren banget ini penelitian ini. Tapi ini tahun 98 atau 9 awal-awal 98 atau 99 itu begitu. Bahwa ternyata 97,5% itu nyata. Wanita di Yogyakarta itu tidak perawan karena memang Wijayanto melakukan penelitiannya atau risetnya itu di kawasan kos-kosan gitu ya. Nah, jadi tadi ada proses yang namanya KNPI tadi. Orang pacaran itu dari kenalan sampai kemudian melakukan aktivitas yang namanya K itu kiss ya. Kissing ya. Melakukan sebuah aktivitas yang namanya ciuman itu hanya butuh waktu 3 bulan. Itu begitu. Hanya butuh waktu 3 bulan. Ya, 3 bulan, kemudian kalau sudah berani melakukan kiss ya. Jadi yang pertama memang kiss, yang kalau tadi melihat Mas Dika melihat di Purwokerto itu, di Purworejo itu seperti itu memang aktivitas yang awal saja, baru awal itu saja. Nah, kemudian yang kedua adalah N itu neck itu leher, necking. Ya, necking. Jadi kalau ada perempuan kemudian di bibirnya di lehernya itu ada merah-merah, itu bukan karena digigit sama ular, bukan karena masuk angin juga gitu ya. Tapi necking itu diciumi lehernya itu begitu, necking. Kemudian kalau sudah necking lanjut ke aktivitas berikutnya petting ya. P itu petting ya, petting itu meraba ya. Ini agak serem ya. Kemudian yang terakhir itu I itu adalah intercourse. Intercourse itu berarti hubungan suami istri. Jadi itu ternyata tidak butuh 1 tahun untuk bisa melakukan seorang cowok dengan seorang cewek. Untuk sampai ke situ itu tidak butuh 1 tahun, tapi sekitar 6 bulan itu begitu. KNPI. Makanya kalau mungkin teman-teman melihat kayak film Wanita Berkalung Sorban itu begitu. Itu kan dibikin sama Anung Bramantyo, memang ada faktanya di situ. Jadi itu kan berlatar belakang Jogja gitu ya. Berlatar belakang Jogja. Di situ ada seorang santriwati yang kemudian punya teman. Nah, santriwati itu punya teman dan kemudian temannya itu juga salah satunya adalah yang tadi aktivitas kos itu ya, kos di punya teman gitu ya, punya pacar lah gitu ya, punya pacar yang kemudian salah satunya adalah
menunjukkan dengan benar bahwa fakta di kos-kosan di Yogyakarta itu sebegitu mengerikan. Nah itu begitu Mas, tadi fakta-faktanya. Ya, bahkan juga ada hal yang lebih ngeri lagi, Tat. Ini yang pernah saya alami sendiri gitu ya. Ya alami dalam arti di sini kan dari teman-teman mahasiswa web itu kan pernah buat kajian tentang saya kayak grup gitu kan, grup istilahnya mahasiswa gitu kan. Nah, di situ ya kita tentunya mengira yang masuk grup itu ya orang-orang yang dalam arti dia pengen kajian gitu kan. Nah, ternyata yang masuk tersebut di situ adalah ada dalam tanda kutip itu adalah suatu agen gitu kan. Nah, agen di sini adalah suatu dari kegiatan apa yang disebut itu, kalau saya dalam psikologi itulah ya kita artikan sederhana itu suatu kegiatan seks yang menyimpang gitu kan. Nah, itu ternyata dia masuk ke situ itu untuk menjaring orang-orang baru. Nah, itu dan yang di chat itu saya sendiri saya tahu itu dah. Mengapa kemudian saya ceritakan ini alamat saya sendiri gitu. Nah, modusnya pertama itu adalah seakan-akan mengasih tahu bahwasanya ini adalah suatu kegiatan yang nggak baik gitu loh, Tat. Nah, tapi kan ternyata iya kayak gitu, modusnya kayak gitu. Nah, kan kalau seakan-akan bener ya, kita kan di orang lagi mau kajian di situ dikasih tahu ini nggak baik-baik. Nah, tapi kemudian selanjutnya itu, nah ternyata mulai istilahnya malah justru hal lebih dari itu. Hal lebih dari sini adalah dia mengirim hal-hal yang seharusnya nggak dikirim gitu, seperti itu. Nah, ini juga ternyata yang parah sekali gitu kan, seperti itu. Bahkan juga ini di YouTube pun juga ada di grup di kajian di kolom komentarnya itu ada yang nyebar link yang nggak baik gitu. Nah ini sungguh luar biasa serangannya gitu. Ini adalah di grup kajian gitu kan. Nah ini adalah suatu hal yang memang benar posisinya sangat ngeri gitu kan. Nah oke, dengan hal itu tentunya kita mungkin akan mendengarkan ya pesan-pesan dari Mas Dika yang beliau juga masih muda tapi juga sudah mendalami bahkan menghasilkan suatu karya tentang menemukan fakta tentang anak muda ternyata ini adalah suatu hal yang tidak baik, suatu hal yang dimana suatu serangan gitu kan seperti itu. Tapi keadaan kita sedang babak belur. Nah mungkin dari Mas Dika untuk menyampaikan nih bagaimana sih seharusnya apa yang kita lakukan gitu kan seperti itu. Monggo Mas. Iya, yang paling pokok ya tadi kan Ustadz Luki juga menyampaikan problemnya adalah krisis identitas yang kemudian memang terjadi di anak-anak muda zaman sekarang. Nah, yang pertama adalah memang kita coba kembalikan identitas mereka, bahwa kita sadarkan mereka bahwa mereka ini adalah seorang muslim gitu loh. Ya namanya seorang muslim ya harusnya mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh agamanya gitu, yaitu Islam. Dimana Allah kan juga udah ngatur persoalan masalah cinta. Gak ada larangan kok di dalam Islam untuk kemudian untuk mencintai lawan jenis itu nggak ada larangan sebetulnya. Dan itu justru adalah fitrah ya dalam diri manusia, bahwa setiap orang pasti punya rasa itu, gitu, punya rasa cinta kepada lawan jenis dan lain sebagainya. Dan itu normal dan nggak ada problem di situ. Itu normal saja dan nggak ada masalah selama pasti dalam konteks perasaan. Tetapi kalau sudah kemudian biasanya kan namanya perasaan itu sesuatu itu kepengen untuk diekspresikan gitu. Kita marah itu pengennya teriak-teriak gitu. Kita marah pengennya nyindirin orang yang kita marahin misalkan. Nah itu kan ada ekspresi dari sebuah perasaan. Nah ketika rasa cinta itu mulai butuh diekspresikan, nah disinilah perlunya aturan gitu. Nah tadi kita nggak bisa sembarangan untuk ngasihin orang, kita nggak bisa sembarangan untuk mengekspresikan sesuatu karena sudah ada aturan untuk dalam perbuatan gitu. Dalam makan aja kita diatur kan, kita diatur makan itu sebisa mungkin dengan duduk, kemudian pakai tangan kanan, makanannya halal atau thayyiban dan lain sebagainya. Sama ketika kita pengen mengekspresikan rasa cinta juga harusnya disesuaikan dengan aturan yang Allah kasih gitu. Karena kan kita nggak bisa, kalau kita mau ikut aturannya siapa lagi kalau bukan aturannya Allah. Nah, kan yang ngasih kehidupan, yang nyiptain alam semesta ini kan Allah, yang nyiptain manusia ini Allah. Jadi Allah yang paling tahu tentang kita, Allah yang paling ngerti tentang alam semesta ini. Makanya untuk ngatur alam semesta dan ngatur diri kita, itu bukan kita gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang ya hidup gue ngapain lo yang ngurusin kan gitu. Nah itu ya. Jadi terserah gue kan gitu. Nggak bisa gitu juga ya. Yang paling tahu tentang diri kita siapa? Apakah diri kita sendiri? Nggak juga. Kalau ditanya jumlah rambutnya Mas Rosid berapa, tahu nggak?
mau ngitungin sesuatu kan nggak tahu juga. Padahal itu di dalam ada pada dirinya Mas Rosid kan. Tapi kan nggak tahu jumlah rambutnya Mas Rosid itu berapa gitu. Apa yang ada di dalam ini kalau nggak dibedah kan juga kita nggak tahu gitu. Nah kita kita nggak begitu, tidak benar-benar tahu tentang diri kita sendiri sebetulnya. Maka kita butuh orang yang butuh pihak lain yang lebih tahu tentang diri kita. Siapa? Ya Allah. Nggak ada yang lebih tahu tentang hambanya sendiri, tentang manusia dalam semesta ini kecuali Allah. Maka kita kembalikan mengekspresikan cinta itu, kita kembalikan kepada Allah sebagai pengatur kehidupan manusia. Jadi krisis identitas di awal sebagai seorang muslim ini perlu dikembalikan lagi. Ente itu seorang muslim gitu. Bahwa kita itu di dunia ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi segala apapun yang kita lakukan itu harus ada nilai ibadahnya. Apa tuh nilai ibadah? Nilai ibadah itu setiap yang kita lakukan itu sesuai sama aturannya Allah. Lah apa aturannya Allah dengan masalah cinta ini? Kalau suka sama perempuan, suka sama lawan jenis, ya nikahi gitu. Kalau belum bisa ya puasa kan gitu. Kalau belum dan menjauhi hubungan-hubungan itu. Dan hubungan laki-laki dan perempuan ini kan juga ada aturannya di dalam Islam. Nah, ini ada satu langkah yang memang kemudian perlu kerja keras, di mana krisis identitas itu sudah begitu besar. Bahkan nih ada loh anak kecil yang masih TK SD apa TK? Ceritanya SD kalau nggak salah. Yang lain teman-temannya pengen cita-cita menjadi astronot, kita dulu mungkin jadi pengen guru dan lain sebagainya. Ada loh anak kecil yang pengen jadi pacar orang. Itu kan udah keterlaluan banget gitu. Anak SD kelas 1 ditanyain pengen apa, pengen jadi pacarnya orang lain coba. Kan aneh banget gitu. Ini identitas yang nggak jelas di dalam diri kita sebetulnya. Nah, kita itu nggak paham kita itu siapa. Akhirnya ketika mau melakukan sesuatu, nah kita itu nggak tahu ini kita mau ngelakuin sesuatu dasarnya apa nih. Nah, kalau kita sudah tahu identitas kita ini seorang muslim, berarti seorang muslim itu ya kita melakukan bahwa yang kita lakukan sesuai dengan aturannya Allah. Dalam mengekspresikan cinta juga harus sesuai dengan aturannya Allah. Apakah kemudian dengan pacaran? Nah, nggak juga kan. Ternyata pacaran juga aktivitasnya ya banyak yang maksiat, minimal berkholwat kan gitu ya. Kholwatnya mungkin sekarang PSBB nggak lewat nggak ketemuan, tapi lewat chat-chatan kan itu juga bagian daripada kholwat ya, yang kemudian perlu kita hindari, dan itu ancamannya berkholwat itu juga sangat luar biasa. Nah, selain itu memang untuk menjaga kita ada baiknya kita banyak-banyak mengkaji Islam, karena kita tahu nih kita seorang muslim yang wajib ngatur diri kita itu kan Allah. Nah, terus kita harus tahu kan aturan Allah itu ngatur kita itu kayak gimana. Itu kan harus ada pengetahuan di situ. Maka butuh yang kedua mengkaji Islam, mengkaji aturannya Allah. Allah itu gimana sih ngatur diri kita supaya kita ini baik, supaya kita ini sehat, supaya kehidupan ini aman, tentram, jaya, abadi gitu kan. Gemah ripah lojinawi dalam diri kita juga, hati kita juga seperti itu. Gimana nih caranya? Kan butuh belajar, butuh kita cari tahu, butuh untuk kemudian kita cari tahu lah gimana nih caranya gitu ya. Kan harus mengkaji Islam. Nah, kalau nggak mengkaji Islam kan nggak ngerti Allah itu ngaturnya gimana. Jangan-jangan kita selama ini salah mengatakan, oh nggak apa-apa pacaran, yang penting kan nggak sampai ke sana lah. Bisa jadi pacaran itu pintu awal biasanya. Coba yang tadi diceritain Ustaz Luki KNPI itu ya, Komisi Nasional, bukan ya, yang kemudian KNPI macam-macam itu ya. Nah itu sekising sampai yang I-nya itu kan awal mulanya dari pacaran. Kalau nggak pacaran biasanya apa coba? Ya dekat, ya paling nggak dekat lah gitu. Dekat sama lawan jenis. Kalau nggak dekat sama lawan jenis gimana mau ngelakuin kayak begitu? Kan biasanya juga ada kepercayaan. Nah, itu kemudian kita tahu ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan nggak boleh campur kecuali dalam hal-hal tertentu yang bersifat umum dan sebagainya. Nah, itu kan kalau nggak belajar, nggak ngaji kan nggak tahu. Nah, makanya cobalah ngaji, cari komunitas-komunitas yang kemudian yang ngajarin kita tentang hal-hal tersebut gitu. Dan totalitas, kalau tadi setengah hijrah ya, ada manusia setengah hijrah, dan jangan setengah-setengah, harus totalitas. Kalau setengah-setengah biasanya nggak jadi gitu. Ketariknya kita itu, magnet paling besar kita itu adalah keburukan. Setan itu banyak cara
setan itu punya banyak cara untuk menggoda manusia sampai kemudian betul-betul jauh dari jalan Allah. Makanya kita butuh ketotalitas di dalam sebuah hijrah gitu. Nah, selain itu maka butuh juga nih untuk godaan setan yang begitu banyak, kita juga butuh backingan kan, temen lah paling enggak ya, untuk saling mengingatkan. Namanya manusia kan ada alpanya, ada kesalahannya, ada kelirunya, ada lupanya gitu ya. Maka kita butuh teman yang untuk saling mengingatkan. Maka komunitas kebaikan kayak komunitas-komunitas kajian, komunitas-komunitas ini perlu ditekankan, karena yang kayak tadi misalkan Mas Rosid cerita itu kan itu ditarik keluar kan, keluar dari komunitas kan, nanti arahnya kan. Jadi diajakin ngobrol itu kan keluar dari komunitas. Karena kalau udah keluar dari komunitas lebih enteng untuk kemudian menggodanya. Karena serigala itu memangsa domba yang sendirian kan, yang kemudian tidak beramai-ramai karena juga takut juga. Nah, itu perlu juga tuh. Ada minimal ya 3 hal itulah yang bisa kemudian kita coba lakukan untuk membentengi diri kita dari pergaulan bebas yang sangat luar biasa. Kita juga kalau jarang-jarang kumpul sama teman-teman yang ngaji-ngaji itu, kadang-kadang kan juga kepikiran yang aneh-aneh kan. Nah, makanya ngumpul-ngumpul dengan orang soleh itu kan menjadi tombok hati kita, obat hati kita. Kalau lagi galau, lagi suka sama seseorang, galau gitu kan, itu wajar lah gitu. Makanya balik lagi nih, ngumpulnya sama orang-orang soleh. Kalau kita punya komunitas orang-orang soleh, wah enak banget. Jadi nggak perlu repot-repot nyarinya gitu. Jadi perbaikinya dari situ sih kalau aku coba lihat gitu, Mas. Ya, baik. Terima kasih sekali ya. Tadi telah dijelaskan bahwasanya sebaiknya di saat kita sedang babak belur gini, kita harus mencari kawan gitu ya. Kita harus mencari tempat yang aman gitu kan. Yaitu tempat-tempat yang aman adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan gitu ya. Tapi dengan hal itu tentunya saya rangkum aja, dan kemudian nanti dari Ustadz Luki untuk memberikan pesan-pesannya dan pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di saya dan mungkin dari teman-teman pemirsa semuanya gitu kan, ini coba saya rangkum gitu ya, bahwasannya untuk yang terakhir ini, bahwasannya kita bagaimana sih sebagai pemuda itu kan, tentunya apa ya, banyak sekali yang mengatakan, ada yang bilang ada 10 pemuda atau 1 pemuda nanti akan menggoncangkan dunia. Nah, jadi dengan hal itu di sini ada satu hal yang sangat luar biasa, sebenarnya potensi anak muda. Nah, dari Ustadz Luki ini bagaimana memandang tentang potensi anak muda ini, dan sebaiknya secara bahasanya diaplikasikan kemana gitu, Tat? Dan mungkin nantinya sekalian ada pesan-pesan yang diberikan untuk kita semua. Ya, baik. Kalau bicara potensi anak-anak muda, tentu ini kalau misalnya bicara Indonesia saja, anak-anak muda Indonesia itu sangat besar sekali ya. Jumlah Gen Z ya, generasi Z itu kan anak-anak SMP, SMA itu begitu. Sama anak kuliah semester 1. Kemudian juga ada Gen Y. Gen Y itu adalah generasi milenial. Nah, itu juga banyak. Itulah kenapa kemudian waktu kampanye presiden itu banyak disasar begitu. Jadi dari segi potensi jumlahnya itu banyak. Kemudian dari segi kemampuan seperti apa? Jadi kalau kita melihat sebenarnya kemampuan anak-anak muda sekarang itu kalau dibandingkan dengan veteran seperti saya gitu ya, veteran remaja seperti saya, itu jauh lebih cepat gitu. Jadi saya melihat anak-anak muda sekarang itu cara belajarnya hanya lewat online saja. Nonton YouTube tutorial, jadi bisa nyanyi, jadi bisa bahasa bahasa asing gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin belajar kayak begitu tuh susah itu begitu. Medianya nggak ada, maksudnya harus pergi kursus dan seterusnya. Tapi ada anak-anak yang kemudian dari segi kemampuan otaknya itu kemudian mampu untuk menyerap pelajaran hanya dengan nonton saja, itu begitu. Jadi dari segi potensi dari diri remaja itu sendiri itu besar sekali gitu ya. Terutama dalam tanda kutip kemampuan otaknya gitu ya. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang seperti saya yang sudah punya anak besar gitu ya, anak saya yang pertama kan kelas 1 SMA ya, itu berbeda lah dengan mereka itu begitu. Itu dari segi kemampuan kemampuan physically dari remaja itu sendiri. Nah,
Kalau kemampuan-kemampuan kayak skill dan seterusnya itu juga sangat besar sekali. Nah, kalau kemudian ini semuanya kita kumpulkan kekuatan ini, ya apalagi itu dimiliki oleh kaum muslim, oleh generasi muslim, ya itu sangat luar biasa. Itu adalah modal kebangkitan Islam, ya. Yang kedua, yang nanti akan bisa menghancurkan, ya. Sekarang kan kita yang dihancurkan ini di bab yang tadi bahasa saya adalah babak belur. Nah, sebaliknya ini sekarang kita harus mau berbalik arah kemudian menghantam. Itu begitu. Berbalik arah dan menghantam. Semua hal yang sekarang menghantam kaum muslimin termasuk adalah dalam hal ini adalah seks bebas tadi ya. Pergaulan bebas ya yang dibungkus dengan Valentine itu begitu. Itu harus berbalik arah. Nah, dengan cara apa tadi sudah disampaikan sama Mas Dika bahwa harus ngaji. Itu begitu. Nah, ngaji itu apa? Maksudnya adalah ngaji syakofah Islam, ngaji pengetahuan tentang Islam. Supaya identitasnya kaum muslimin atau seorang muslim itu kembali lagi. Ya, kalau orang itu sudah punya identitas bahwa hidup itu harus punya tujuan, mau kemana tujuannya, kemudian tujuannya udah dibenerin gitu ya, udah dilurusin bahwa tujuannya adalah ridho Allah, ya, nanti mati, meninggal, ketemu dengan Allah, nanti akan diminta pertanggungjawaban, ya, maka kemudian seseorang itu akan bangkit, gitu. Seorang itu akan bangkit. Nah, kalau sudah bangkit, itu tinggal diarahkan aja, gitu ya. Bangkitnya untuk apa? Itu begitu. Itulah bangkitnya adalah demi bangkitnya kejayaan Islam, itu begitu. Nah, jadi sehingga anak-anak muda saat sekarang ini ya arahnya ke situ harusnya. Nah, kalau kita melihat potensinya sangat banyak sebenarnya. Kalau hanya saja kemudian memang karena alam sekitar kita, bukan apa, iklim di sekitar kita itu sekuler ya, sekuler itu Islam nggak boleh ngatur keseharian bukan nggak boleh, artinya tidak menjadi iklim sehari-hari, maka kemudian ini yang nampak di media itu adalah kemudian ya bukan Islam, begitu. Tapi kalau kemudian kita yang punya potensi ini kemudian kita tadi kalau mungkin kalau pakai bahasanya Mas Dika adalah bergerak gitu ya, punya gerakan ya, satu daerah misalnya punya kekuatan kemudian saling bergabung dan tidak satu negara kemudian bergabung dan seterusnya, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan besar. Itu begitu yang akan kemudian memukul balik serangan-serangan yang tadi saya sebutkan tadi. Begitu. Sehingga teman-teman semuanya yuk ngaji lagi ya supaya kemudian kita punya identitas atau identitas kita sebagai seorang muslim itu kembali lagi. Itu kayaknya tidak ada cara yang lain kecuali memang hanya ngaji itu begitu. Kalau sudah ngaji ya tentunya adalah nanti dakwah. Nah, itu kira-kira begitu Mas Rosid. Oh ya, baik Tat. Terima kasih banyak sekali. Tentunya dari hal ini kita makan daging semua gitu ya. Bahwasanya di sini kita diberikan suatu pencerahan yang sangat luar biasa bahwasanya tentang Valentine itu seperti itu, dan kita belajar dari sejarahnya Valentine itu bagaimana, terus kemudian faktanya yang terjadi di lapangan seperti apa, dan kemudian jika kita juga mencoba melihat di balik itu semua sebenarnya ada apa. Nah, ternyata saat kita sudah mulai sadar itu ternyata kita sedang babak belur gitu kan, sudah babak belur seperti ini. Nah, maka dengan hal itu tadi disampaikan oleh Mas Dika, kita harus memiliki komunitas nih, kita harus mengaji nih, kita harus saling dukung bareng-bareng gitu kan, memiliki suatu lingkaran di mana lingkaran itu yang saling mendukung, bahwasanya dan saling sadar kita sedang babak belur itu seperti itu, dan kita sebagai pemuda memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dalam arti di sini misalnya kayak tadi dianalogikan dalam pertemuan, kita itu belum habis amunisinya, kita itu anak muda gitu kan, bahannya baru babak belur saja, tapi kita senjata masih punya banyak gitu kan, seperti itu. Ya baik, mungkin dari apa ya yang dapat saya sampaikan seperti itu gitu kan, dan saya sebagai pembawa acara di sini mungkin banyak tutur kata yang kurang berkenan, dan tentunya dari apa yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita semua, tentunya hal itu nantinya akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga saja buat para pemirsa semua, para penonton yang ada di YouTube Dakwah Wonosobo, nantinya kita siapa tahu bisa bertemu secara langsung, kita menjadi sebagian dari komunitas untuk saling ngaji, saling memberi ilmu. Harapannya tentunya seperti itu, dan tentunya suatu saat nanti kita tidak boleh babak belur terus seperti ini. Nanti besok kita harus terus bergerak, itu seperti itu.
Ya baik, akhirul kalam, wabillahi walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.